Video ini bertujuan menjernihkan istilah, bukan menghakimi pihak manapun. Mohon tonton hingga selesai agar tidak terjadi salah paham. Di tengah ragam perbedaan dalam umat Islam hari ini, ada satu fenomena yang semakin sering kita jumpai. Agama tidak lagi dinilai dari dalil dan akhlak, tetapi dari label. Seseorang dinilai benar atau salah, bukan dari apa yang ia yakini, tetapi dari apa ia menyebut dirinya. Salah satu istilah yang paling sering menimbulkan salah paham dalam konteks ini adalah istilah salafi. Bagi sebagian orang, istilah salafi dianggap sebagai mazhab baru dalam Islam, kelompok eksklusif, atau bahkan tiket keselamatan yang membedakan siapa yang lurus dan siapa yang menyimpang. Di sisi lain, ada pula yang menolak istilah ini sama sekali, bukan karena memahami hakikatnya, tetapi karena asosiasi sosial, pengalaman buruk, atau informasi yang tidak utuh. Padahal, masalah utama umat bukan terletak pada ada atau tidaknya istilah, tetapi pada pergeseran makna dan tujuan dari istilah itu sendiri. Sejak awal, Islam tidak dibangun di atas klaim kelompok, tetapi di atas ittiba, atau mengikuti. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansyor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa yang dinilai bukan nama atau identitas, melainkan siapa yang diikuti dan bagaimana cara mengikutinya. Rasulullah pun bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Hadis ini menjadi dasar utama mengapa para ulama menekankan pentingnya memahami agama sebagaimana dipahami oleh generasi awal umat ini yang dikenal sebagai salafus salih. Tetapi mengikuti salaf secara makna tidak selalu lurus dengan penggunaan istilah secara bijak. Ketika istilah ini tidak lagi dipahami sebagai penjelas manhaj, melainkan sebagai penanda benar dan salahnya seseorang. Disinilah persoalan mulai muncul. Sebagian orang merasa aman hanya karena menyebut diri salafi, atau sebaliknya, merasa pasti salah hanya karena tidak memakai istilah itu. Padahal, para ulama sejak dahulu sangat takut merasa diri paling selamat, meskipun amal dan ilmunya jauh di atas kita. Ibnul Qayyim berkata, orang yang paling mengenal dirinya adalah orang yang paling takut akan keselamatannya. Maka ketika sebuah istilah yang asalnya bertujuan menjelaskan manhaj, berubah fungsi menjadi penentu keselamatan, disitulah masalah serius bermula. Karena itu, video ini bukan dibuat untuk membela istilah, dan bukan pula untuk menyerang kelompok. Tujuan pembahasan ini adalah meluruskan makna, mengembalikan istilah ke fungsinya, dan mengajak semua pihak, baik yang mengaku salafi maupun yang tidak, kembali kepada esensi mengikuti salaf, bukan sekadar menyebut namanya. Kalimat kunci yang akan menjadi benang merah pembahasan ini adalah, istilah salafi adalah alat klarifikasi, bukan tiket surga. Istilah boleh dipakai, boleh ditinggalkan. Yang tidak boleh ditinggalkan adalah kejujuran ilmiah, kerendahan hati, dan kesetiaan pada dalil. Setelah memahami mengapa topik ini perlu dibahas, kita akan masuk ke pertanyaan paling mendasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan salafi? Apakah ia mazhab, organisasi, atau sekadar klaim identitas? Itu yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Jika istilah salafi sering menimbulkan perdebatan, itu karena banyak orang langsung menilainya dari praktik sebagian orang, bukan dari makna asalnya. Padahal, sebelum menilai benar atau salahnya sebuah istilah, yang paling adil adalah memahami apa yang dimaksud oleh para ulama ketika istilah itu digunakan. Secara bahasa, salafi berasal dari kata salaf, yang berarti orang-orang terdahulu. Dalam konteks keislaman, yang dimaksud dengan salaf adalah 3 generasi terbaik umat ini, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Maka secara sederhana, salafi berarti orang yang berusaha memahami dan mengamalkan Islam sebagaimana dipahami oleh generasi awal umat ini. Penting ditegaskan sejak awal, salafi bukan mazhab fikih, dan bukan pula organisasi atau jamaah formal. Salafi tidak memiliki imam mazhab baru, kitab fikih khusus, struktur keanggotaan, atau baiat tertentu. Para ulama menjelaskan bahwa salafiyah adalah manhaj, bukan hizbi. Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah berkata, salafiyah bukanlah kelompok tertentu, tetapi ia adalah manhaj yang ditempuh oleh salafus soleh. Artinya, salafi berbicara tentang bagaimana cara memahami agama, bukan bergabung dengan identitas tertentu. Mengaku mengikuti salaf tidak memiliki nilai apapun jika tidak diikat dengan dalil. Salafi bukan berarti mengikuti pendapat sahabat secara buta, atau menutup pintu ijtihad, tetapi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, lalu memahaminya sebagaimana dipahami oleh generasi yang paling dekat dengan turunnya wahyu. Ibnu Taimiyah menjelaskan, manhaj salaf adalah yang paling selamat, paling berilmu, dan paling bijaksana. Karena itu, mengikuti salaf bukan romantisme sejarah, tetapi pilihan metodologis untuk meminimalkan penyimpangan dalam memahami agama. Namun setelah istilah ini dipahami secara definisi, ada satu hal penting yang sering terlewat dalam praktik. Ini bagian yang sering terlewat. Para ulama berulang kali menegaskan bahwa menjadi salafi tidak diukur dari pengakuan,
tetapi dari kesesuaian dengan manhaj dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Syekh Al-Albani berkata, Salafiyah bukan sekadar klaim, tetapi realisasi dalam ilmu, amal, dan akhlak. Maka seseorang bisa mengaku salafi, namun menyelisihi manhaj salaf. Dan sebaliknya, seseorang bisa tidak menyebut dirinya salafi, namun lebih dekat dengan manhaj salaf. Disinilah letak kehati-hatian yang sering dilupakan. Jika salafi dipahami sebagai stempel benar salahnya seseorang, maka ia telah keluar dari makna asalnya. Karena para salaf sendiri paling takut pada ujub, paling jauh dari klaim keselamatan, dan paling keras mengkritik orang yang merasa dirinya pasti benar. Hasan al-Bashri berkata, seorang mukmin menggabungkan antara amal syolih dan rasa takut, sedangkan orang munafik menggabungkan antara amal buruk dan rasa aman. Maka ketika istilah salafi dipahami sebagai jaminan kebenaran, bukan tuntunan untuk rendah hati, disitulah makna salaf justru ditinggalkan. Setelah memahami apa itu salafi dan apa yang bukan, muncul pertanyaan penting berikutnya. Jika salafi bukan mazhab dan bukan organisasi, lalu mengapa istilah ini digunakan dan dipertahankan oleh sebagian ulama? Jawaban atas pertanyaan ini akan membawa kita pada pembahasan mengapa istilah salafi muncul sebagai alat klarifikasi, dan kenapa tidak selalu cukup hanya menyebut ahlus sunnah. Itulah yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Setelah memahami bahwa mengaku salafi tidak otomatis menjadikan seseorang benar-benar berada di atas manhaj salaf, ada satu klarifikasi penting berikutnya, yang juga sering menimbulkan salah paham. Istilah salafi pada dasarnya bukanlah identitas eksklusif yang memisahkan seorang muslim dari muslim lainnya. Ia adalah penjelas metode beragama, bukan penentu derajat iman. Para ulama sejak dahulu menegaskan bahwa kebenaran dalam Islam tidak diukur dari nama, kelompok atau label, tetapi dari sejauh mana seseorang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman generasi awal umat ini. Karena itu seseorang bisa jadi tidak pernah menyebut dirinya salafi, namun dalam keyakinan, ibadah, dan akhlaknya justru lebih dekat dengan manhaj salaf. Sebaliknya, ada pula yang sangat rajin menggunakan label salafi, tetapi sikapnya justru bertentangan dengan prinsip para salaf dalam adab, keadilan, dan kehati-hatian dalam menghukumi orang lain. Para ulama ahlus sunnah sejak dulu bahkan tidak menjadikan penamaan diri sebagai ukuran keselamatan. Imam Malik menegaskan bahwa setiap manusia bisa benar dan bisa salah, kecuali Rasulullah. Prinsip ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia atau kelompok yang kebal dari koreksi. Disinilah pentingnya memahami bahwa istilah salafi berfungsi sebagai alat klarifikasi manhaj, bukan sebagai tiket surga. Ia membantu menjelaskan pendekatan beragama, tetapi tidak boleh berubah menjadi alat pembenaran diri atau penghakiman terhadap orang lain. Ketika sebuah istilah mulai diperlakukan sebagai tanda keselamatan mutlak, sementara isinya tidak selalu diiringi dengan akhlak dan keadilan, maka yang rusak bukan hanya pemahaman, tetapi juga persaudaraan umat. Karena itu, para ulama mengingatkan agar seorang muslim lebih sibuk memperbaiki kesesuaian amalnya dengan sunnah, daripada sibuk mengamankan label bagi dirinya. Setelah memahami bahwa salafi bukan identitas eksklusif, dan bukan penentu keselamatan, muncul pertanyaan berikutnya yang sering mengganjal di benak banyak orang. Jika salafi bukan organisasi, bukan ormas, dan bukan mazhab baru, lalu mengapa dalam praktiknya sering tampak seperti sebuah kelompok? Pertanyaan ini wajar, dan jawabannya perlu disampaikan dengan jujur, tanpa menutup mata, namun juga tanpa menyederhanakan persoalan. Secara prinsip, manhaj salaf bukan struktur organisasi. Ia tidak memiliki keanggotaan resmi, tidak ada baiat, tidak ada kepengurusan pusat, dan tidak ada satu figur yang maksum atau wajib diikuti secara mutlak. Namun secara sosial, ketika orang-orang yang memiliki kesamaan manhaj, rujukan kitab, dan guru berkumpul, maka secara alami akan terbentuk komunitas. Ini adalah realitas sosial yang hampir mustahil dihindari. Para ulama membedakan antara manhaj sebagai prinsip dan tajamu, atau pengelompokan sebagai fenomena manusiawi. Yang pertama bersifat ilmiah dan normatif, sedangkan yang kedua bersifat sosial dan kontekstual. Masalah mulai muncul ketika komunitas ini bergeser dari sarana menjadi tujuan. Ketika loyalitas tidak lagi diukur dari kebenaran dalil, tetapi dari kedekatan kelompok, kesamaan tokoh, atau keseragaman simbol. Padahal para salaf sendiri sangat keras mengingatkan bahaya fanatisme kelompok. Ibnu Mas'ud berkata bahwa kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut, tetapi dari kesesuaiannya dengan petunjuk. Karena itu, membentuk komunitas untuk belajar, saling menasihati, dan menjaga manhaj bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika komunitas berubah menjadi sekat emosional, dan istilah salafi berubah dari alat klarifikasi menjadi bendera identitas yang dibela tanpa kritik. Para ulama menegaskan bahwa ahlus sunnah dikenal dengan kebenaran yang mereka ikuti, bukan dengan fanatisme terhadap kelompok yang mengusungnya. Maka sikap yang seimbang adalah mengakui realitas komunitas tanpa mengkultuskannya, menjaga manhaj tanpa mengeras dalam sikap, dan menempatkan istilah salafi sebagai penunjuk jalan, bukan tembok pemisah. Setelah memahami bahwa istilah salafi bukan identitas eksklusif dan bukan pula organisasi,
muncul pertanyaan yang sering diajukan dengan nada yang sangat wajar. Jika yang dimaksud adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman generasi awal umat ini, mengapa tidak cukup menyebut diri sebagai ahlu sunnah saja? Pertanyaan ini tidak lahir dari kebencian, tetapi justru dari keinginan untuk menjaga persatuan. Dan karena itu, jawabannya pun harus disampaikan secara jujur dan proporsional. Secara prinsip, setiap salafi pasti mengakui dirinya sebagai ahlu sunnah, tetapi tidak setiap yang mengaku ahlu sunnah otomatis berada di atas manhaj salaf. Ini bukan vonis, melainkan fakta sejarah perkembangan istilah. Dalam lintasan sejarah, istilah ahlu sunnah mengalami perluasan penggunaan. Banyak kelompok dengan perbedaan mendasar dalam akidah, manhaj istidlal dan sikap terhadap bid'ah tetap menggunakan nama tersebut untuk legitimasi diri. Disinilah fungsi istilah salafi menjadi relevan. Ia bukan untuk mengganti ahlu sunnah, melainkan untuk menegaskan makna ahlus sunnah sebagaimana dipahami generasi awal. Beberapa ulama bahkan secara eksplisit menggunakan penisbatan kepada salaf untuk tujuan klarifikasi. Ibnu Taimiyah menyebut bahwa mengikuti salaf adalah jalan keselamatan, dan penisbatan kepada mereka adalah penisbatan yang terpuji bila dimaksudkan untuk mengikuti manhaj, bukan membangun fanatisme. Dengan kata lain, ketika istilah ahlus sunnah menjadi terlalu umum dan ambigu dalam praktik, istilah salafi hadir sebagai penjelas metodologi, bukan sebagai klaim eksklusif. Namun para ulama juga mengingatkan bahwa penggunaan istilah ini bersifat wasilah, bukan tujuan. Ketika kondisi tidak menuntut klarifikasi, atau ketika penggunaan istilah justru menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka meninggalkannya bisa menjadi pilihan yang lebih bijak. Karena itu, perbedaan antara menyebut ahlus sunnah atau salafi bukanlah perbedaan iman, tetapi perbedaan strategi penjelasan di tengah realitas umat yang beragam. Yang menjadi ukuran tetap sama apakah akidah, ibadah, dan akhlaknya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman para sahabat, tabi'in, dan para imam setelah mereka. Setelah memahami fungsi istilah salafi sebagai alat klarifikasi, muncul tuduhan lain yang juga sering terdengar, terutama dari mereka yang belum pernah mempelajari manhaj salaf secara langsung. Ada anggapan bahwa salafi adalah mazhab baru, atau bahkan campuran mazhab yang tidak jelas pijakannya. Anggapan ini biasanya lahir bukan karena niat buruk, tetapi karena kebingungan istilah dan kurangnya penjelasan historis. Dalam Islam, istilah mazhab memiliki makna teknis yang jelas. Mazhab adalah kerangka ijtihad fikih yang dibangun oleh seorang imam mujtahid dengan kaidah usul fikih dan metodologi pengambilan hukum yang sistematis, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Salafi tidak memenuhi definisi ini. Salafi tidak memiliki imam pendiri, tidak memiliki kitab fikih khusus, dan tidak memiliki metodologi ijtihad yang berdiri sendiri di luar mazhab-mazhab yang sudah ada. Para ulama yang dikenal sebagai salafi justru berasal dari berbagai mazhab fikih. Manhaj salaf berbicara tentang cara memahami dalil, bukan tentang hasil ijtihad fikih yang seragam. Karena itu, dalam praktik fikih, seorang salafi bisa bermadzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali, selama ia berusaha mengikuti dalil dengan bimbingan ulama dan tidak fanatik buta. Adapun tuduhan mencampur adukan mazhab seringkali muncul karena adanya perbedaan pendapat fikih yang dipilih berdasarkan kekuatan dalil, bukan berdasarkan loyalitas mazhab semata. Padahal, praktik tarjih lintas mazhab bukan hal baru dan telah dilakukan oleh para ulama sejak dahulu. Yang dilarang oleh para ulama adalah tatabu arukhos, mencari-cari pendapat paling ringan demi hawa nafsu, bukan memilih pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil dengan bimbingan ilmu. Karena itu, menyebut salafi sebagai mazhab baru adalah kesalahan kategori. Ia mencampur adukan antara manhaj beragama dengan mazhab fikih, dua hal yang secara ilmiah berbeda. Dengan memahami perbedaan ini, diharapkan polemik seputar salafi bisa ditarik kembali ke wilayah ilmu, bukan emosi atau stigma. Setelah memahami bahwa istilah salafi bukan penentu keselamatan, bukan organisasi, dan bukan mazhab baru, pertanyaan yang paling realistis pun muncul. Jika demikian, kapan istilah salafi perlu digunakan? Dan kapan justru lebih baik ditinggalkan? Pertanyaan ini penting, karena menyangkut hikmah, bukan sekadar benar atau salah. Para ulama menjelaskan bahwa penggunaan istilah dalam agama bergantung pada maslahat dan mafsadat. Sebuah istilah bisa benar secara makna, namun tidak selalu tepat digunakan di setiap kondisi. Istilah salafi perlu digunakan ketika terjadi kekaburan makna ahlus sunnah, atau muncul penyimpangan yang mengatasnamakan sunnah, dan ketika klarifikasi manhaj diperlukan agar umat tidak tertipu oleh nama. Dalam konteks seperti ini, penisbatan kepada salaf berfungsi sebagai penjelas posisi ilmiah, bukan sebagai pengakuan keutamaan diri. Namun di sisi lain, para ulama juga menegaskan bahwa istilah salafi tidak wajib digunakan dalam setiap keadaan. Jika penyebutannya justru menimbulkan salah paham, konflik, atau menutup pintu dakwah, maka meninggalkannya bisa menjadi sikap yang lebih bijak. Imam Ahmad sendiri dikenal sangat tegas dalam akidah, namun lembut dan penuh pertimbangan dalam cara menyampaikannya, sesuai kondisi masyarakat. Karena itu, seseorang tidak diukur dari seberapa sering ia menyebut istilah salafi, tetapi dari seberapa jujur ia menerapkan manhaj salaf dalam keyakinan, ibadah,
dan akhlaknya. Disinilah keseimbangan diuji antara keberanian menjelaskan kebenaran dan kebijaksanaan dalam menyampaikannya, antara ketegasan manhaj dan kelapangan adab. Jika istilah salafi digunakan dengan ilmu dan hikmah, ia menjadi sarana klarifikasi. Jika digunakan tanpa adab dan pertimbangan, ia justru bisa menjadi sumber fitnah. Setelah seluruh pembahasan ini, satu kesimpulan utama perlu ditegaskan dengan jujur dan proporsional. Istilah salafi pada dasarnya adalah alat klarifikasi, bukan jaminan keselamatan. Ia membantu menjelaskan pendekatan beragama, tetapi tidak pernah dimaksudkan sebagai stempel surga atau pembeda mutlak antara yang benar dan yang sesat. Para ulama Ahlus Sunnah sejak dahulu mengajarkan bahwa keselamatan terletak pada kejujuran, mengikuti dalil, bukan pada kuatnya identitas yang diklaim. Karena itu, menjadi salafi sejatinya bukan tentang apa yang kita sebutkan tentang diri kita, tetapi tentang sejauh mana kita berusaha memahami dan mengamalkan Islam sebagaimana dipahami para sahabat dan generasi setelah mereka. Manhaj salaf tidak melahirkan sikap merasa paling aman, tetapi justru menumbuhkan rasa takut untuk keliru. Tidak melahirkan kesombongan kelompok, tetapi kehati-hatian dalam berbicara atas nama agama. Jika istilah salafi membuat seseorang lebih tawadu, lebih adil, dan lebih berhati-hati dalam menilai orang lain, maka ia telah berfungsi sebagaimana mestinya. Namun jika istilah itu justru melahirkan kerasnya lisan, sempitnya hati, dan mudahnya vonis, maka yang perlu dikoreksi bukan istilahnya, melainkan cara memahaminya. Pada akhirnya siapapun kita, apakah menyebut diri salafi atau tidak, mari ukur diri dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah pemahaman dan sikap kita semakin mendekatkan kepada sunnah Nabi dan akhlak generasi awal umat Islam? Jika iya, semoga Allah menerimanya. Jika belum, semoga Allah membimbing kita semua dengan kelembutannya.